Tauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dibawa daripada ketauhidan ini oleh para anbiya wal mursalin dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, yang dibawa juga oleh penutup para nabi, para anbiya wal mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala yang kesembilan. Dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya masuk ke dalam bab sifat yang kesembilan adalah ilmun. Itu Allah maha mengetahui. Itu sifat yang qadim, yang ada dan melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat tersebut Allah mengetahui segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna biha ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa ma'alimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhir, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah inayah kepada kita sehingga kita senantiasa dinaungi akan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, di bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, di dalam majlis yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menghadirkan kita di majlis seperti ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita di dunia, di alam barzakh dan kelak sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita haturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang karena berkat Nabi Muhammad lah Allah pandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya. Maka kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut dan pecinta beliau sampai hari kiamat. Kami hormati, yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segenap pengurus majelis dan jamaah majelis Nurul Yakin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyambung daripada kajian kita di dalam kitab Aqidatul Awam, akidah bagi orang awam. Kita ini orang awam, orang yang masih belajar untuk mengenal ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dibawa daripada ketauhidan ini oleh para anbiya wal mursalin dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, yang dibawa juga oleh penutup para nabi, para anbiya wal mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala yang kesembilan. Dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya masuk ke dalam bab sifat yang kesembilan adalah ilmun. Itu Allah maha mengetahui. Itu sifat yang qadim, yang ada dan melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat tersebut Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat di muka bumi ini, Allah maha mengetahui. Bukan cuman yang di dunia, di alam barzakh, di alam arwah, di alam malakut, di alam dunia, alam akhirat, Allah maha
mengetahui. Maka sungguh mulianya, sungguh beruntungnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana kita mengenal Allah dan insya Allah Allah juga akan mengenal kita. Mengenal dengan rahmatnya, bukan mengenal dengan murkanya. Karena Allah itu mengenal dua kelompok, ada yang dipandang, diketahui di dalam rahmat Allah, ada yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam murkanya Allah. Karena di dalam Al-Quran ada dikisahkan tentang Nabi Musa, ada dikisahkan tentang Fir'aun. Di dalam Al-Quran ada dikisahkan tentang Nabi Muhammad, ada dikisahkan tentang Abu Lahab. Ya, bahkan surahnya ada juga dikisahkan tentang Namrud dan dikisahkan tentang Nabi Ibrahim dan segala macam. Di dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, sifat zatnya Allah yang maha mengetahui. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bukan Allah mengetahui di saat ini, bahkan sebelum Allah maha mengetahui, Allah mengetahui, dan sesudah saat ini dan sesudah Allah tetap mengetahui. Adapun kita, pengetahuan kita terbatas. Ada nang kita mengetahui, kawan kita kadang mengetahui. Ada kawan kita mengetahui, kita kadang mengetahui. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui daripada apapun yang ada daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan tujuh lapis langit dan seperti itu pula bumi. Ya. Dan Allah mengetahui daripada ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa indahu mafatihu ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala mafatih, ya, kunci-kunci al-ghaib, sesuatu yang ghaib, sesuatu yang kada nampak. Ya, sesuatu seperti kematian kita ini ghaib, kada ada yang tahu kapan mati kita. Ya, yang jelas yang kita tahu ini pasti kita mati. Cuma kapannya itu kada ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mafatihul ghaib, yang kunci daripada segala sesuatu yang tidak nampak, kapan kiamat kada ada yang tahu. Ya. Bahkan Nabi Muhammad pun ya ditanya tentang hari kiamat. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illa huwa. Ya, tidak ada yang mengetahui hari kiamat itu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apapun yang ada di dataran, di daratan maupun yang ada di lautan, yang ada di sungai. Allah maha mengetahui. Artinya pengetahuan kita ini terbatas. Ya. Bahkan sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran di akhir daripada akhir surah Kahfi, ya, lau kanal bahru midada li kalimatillah, seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk menjelaskan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, la nafidal bahru qabla an tanfadda kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Seandainya ini dari luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, bahkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, seandainya lautan ini dijadikan tinta untuk menulis daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tidak akan cukup menjelaskan daripada
luasnya ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kita datangkan tinta lautan-lautan itu jadikan tinta berkali-kali lipat daripada air lautan dijadikan tinta untuk menjelaskan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang bisa mampu. Tidak akan cukup air lautan itu untuk dijadikan tinta dari maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini nang orang nang lemah, nang kadang salah, kadang luput, kadang khilaf, kadang berdosa, dihadirkan di dalam majelis yang penuh keberkahan ini bukan kemauan kita, tapi kemauan yang maha mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita syukuri, perlu kita resapi. Kita ini orang nang bungul, orang nang kada tahu, orang nang kurang, orang nang kadang melakukan dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini. Alhamdulillah. Itu resapi, kita syukuri bujur-bujur. Allah masih pilih ulun sebagai orang nang diringankan langkahnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau salaqallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa nang ingin menuju suatu tempat untuk menuntut ilmu, pian datang dari rumah, berangkat dari rumah untuk ke majelis, untuk hadir majelis, untuk mendengarkan ilmu, ya, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan ilmu, pengenalan kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi sekarang bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya pasti penceramah-penceramah akan menjelaskan daripada hikmah-hikmah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kapanpun ada orang mengadakan maulid, mun pian diundang, undangannya kada tertutup, pian hadiri. Karena setiap penceramah itu memiliki sirnya masing-masing yang membawa daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan pilih-pilih, pilih si ini habibnya kah atau gurunya kah. Yang penting ada orang mengadakan maulid Nabi, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan dari peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Fil barri wal bahri, di dalam laut, di laut, di daratan maupun di lautan, Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah daun yang jatuh dari pohon, dari ranting itu kecuali Allah mengetahuinya. Ya, jadi kalau kita dapat nikmat, Allah tahu. Jangan kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah ulun diberi nikmat Allah mengenal ulun, Allah mengetahui ulun, alhamdulillah. Tapi begitu kena musibah, Allah ni kada sayang lagi lawan ulun ni, kada tahu kah ulun ni gini. Ya, Allah mengetahui. Kita diangkat derajat kita maupun kita dijatuhkan derajat kita, ketahuilah Allah Maha mengetahui. Tidaklah daun pun yang jatuh melainkan Allah juga mengetahuinya. Wala habbatin fi dzulumatil ardi, dan tidaklah biji-bijian di gelapnya malam di dalam bumi, ya, biji, ya, di dalam bumi di malam hari gelap gulita, kecuali Allah mengetahuinya. Berapa biji yang ada di dalam tanah, berapa jumlah pasir, berapa jumlah buih di lautan, berapa jumlah ikan, bagaimana ikan sekarang posisi di mana, lagi ngapain, Allah mengetahui. Ya, wala ratbin wala yabis, ya, tidaklah basah maupun kering, ya, illa fi kitabim mubin, melainkan semua itu sudah ada di dalam, ya, kitab yang nyata, ya, di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan
Walaqad khalaqna, dan kami telah menciptakan manusia. Ya, sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apapun nang diwaswaskan, ya, nang ditakutkan, nang dikhawatirkan, nang dibisikkan, nang dipikirkan, Allah tahu. Ya. Kita pikirkan, kita takutkan, itu semua tahu Allah. Ya, oleh karena itu majelis seperti ini yang mendekatkan, mengenalkan Allah kepada kita dan mengenalkan kita kepada Allah. Jadi pian hadir majelis seperti ini bukan pian mengenal Allah, tapi Allah juga mengenal kita. Ya. Berbalik, ya. Pian mengenal Allah dan Allah mengenal kita. Kalau sudah dikenal oleh Allah dengan rahmatnya, maka insya Allah dijadikan hamba yang selamat dunia sampai akhirat. Ya, kadang-kadang luput dari pengetahuan Allah, kadang-kadang luput daripada penglihatan Allah, kadang-kadang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Allah berfirman, ya, uzkuruni azkurkum, ya, ingatlah aku akan mengingat kalian. Ya. Kita mengingat Allah, kita mengenali Allah, maka Allah juga akan mengenali kita. Ya. Yang mana Allah, ya, seperti badui itu. Ada salah satu badui, ya, ini mengeluh, berkata kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah bertanya kepada badui tersebut, ya, bagaimana pengenalanmu tentang Allah Subhanahu wa taala? Ujar badui tersebut, aku mengenalkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan perbuatanku, dan aku mengenal Allah itu dengan pengampunannya. Ya, artinya kita yang tidak banyak ibadah, tidak banyak amaliyah, tidak banyak yang kita lakukan, tapi kita memandang Allah Subhanahu wa taala dengan maha pengampunnya, dengan maha dermawannya, dengan maha segala-galanya. Ya, maka Allah akan mengenali kita dengan sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadunnu bima syaa. Aku tuh ada pada sangkaan hambaku. Jadi aku itu masuk ke dalam sangkaan hambaku semaunya hambaku. Ya. Kita maunya hamba ini hendaknya kayak apa? Nah, maka Allah akan masuk, akan menjadi seperti sesuai dengan sangkaan hambanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma tuwaswisu bihi nafsu. Ya, apa nang kita waswaskan, ya, apa nang kita khawatirkan, bah anak udah nih kayak apa, anu nih kada sembahyang, masih belum pandiri, masih kada nurut, suruh sembahyang, suruh hadir majlis, anak kada mau masih. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jangan kita kira kalau Allah kada mengetahui. Ya, bah bini ulun sembahyang 5 waktu, bini ulun belum sembahyang lagi, sebaliknya bininya sembahyang, lakinya belum sembahyang lagi. Nah, itu jangan kita menganggap Allah tidak mengetahui, tapi Allah mengetahui apa yang ada terlintas di dalam hati kita, apa nang kita khawatirkan, apa nang kita waswaskan, itu Allah Maha mengetahui. Jadi kembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, Allah itu lebih dekat kepada kita dari urat leher kita. Cuman sayangnya banyak hamba ini yang menjauh dari Allah. Ya, padahal Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Urat leher kita ya kita ini. Mana urat leher kita? Ya di sini urat leher kita. Ya, tapi Allah itu lebih mana? Lebih dekat lagi daripada urat leher kita. Ya. Itu daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Oleh karena itu diutuslah manusia yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti rahmatnya Allah kepada hambanya.
untuk menutup ya segala keburukan, segala kesesatan, diutuslah makhluk kekasih yang paling mulia untuk menutup daripada umat manusia ini agar mereka menjadi manusia-manusia yang dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya bagaimana kita mengenal Nabi. Ya, Allah itu mengutus Nabi Muhammad itu sebagai rahmat. Ya, cuman masalahnya ini apakah kita mau mengenal rahmat Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam peringatan Maulid di bulan Rabiul Awal itu kesempatan kita untuk mengenal rahmatnya Allah yang ada pada wujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmat Allah itu yang paling besar itu Nabi Muhammad. Ya, rahmat. Maka jadi seperti misalnya ini Nabi Muhammad. Ya, orang yang semakin dekat dengan Nabi Muhammad itu orang yang semakin banyak dapat rahmatnya. Orang yang semakin jauh dari Nabi Muhammad itu semakin jauh dari rahmat Allah. Karena induk dari segala rahmat. Nah, ini misalnya di botol. Nah, posisi kita ini parakkah dengan Nabi Muhammad atau jauh dari Nabi Muhammad? Kalau kita parak dengan Nabi Muhammad, maka ketahuilah kita mendapatkan rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jauh dari Nabi Muhammad, maka ketahuilah kita dapat bagian rahmat yang sangat jauh, yang sangat sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dekat dengan Nabi Muhammad, semakin besar bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bulan Maulid ini bulan yang paling banyak orang mendekat kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Itu luar biasanya bulan Rabiul Awal. Orang nang Maulid Nabi inilah, nang mengadakan Maulid Nabi ini macam-macam orang. Ya, ada nang taat mengadakan Maulid, ada nang panitia bagian parkirnya itu orang nang ahli maksiat. Ya, mungkin ada kadar sembahyang, paling sembahyang Jumat aja. Ya, paling puasa Ramadan, ada juga nang puasa Ramadan kada 4 hari rayanya aja. Tapi ketika Maulid Nabi semua kalangan itu memeriahkan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan nang di ujung-ujung pun dapat rahmatnya Allah melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Maka bagaimana kita mendapatkan bagian dari rahmat Allah? Seberapa besar dekatnya kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itu karena Allah turunkan rahmat itu sebijian itu yaitu Nabi Muhammad. Ya. Seutuhnya ya, sebijian ya, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan cuma di dunia, bahkan dunia sampai akhirat. Karena Allah menciptakan rahmat itu, pernah ulun baca di dalam kitab itu Allah menciptakan rahmat itu 100 rahmat. Ya, rahmat itu 100 rahmat. Dan di muka bumi ini cuma satu rahmat yang Allah turunkan. Masih 99 rahmat lagi yang kelak akan kita dapatkan, yang akan kita nampak, yang Allah tampakkan nanti di alam akhirat. Ya, baru satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini, kayak apa kasih sayang suami kepada istri, kasih sayang istri kepada suami, kasih sayang orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan sebaliknya. Kawan kepada kawan kasih sayang, semuanya itu kasih sayang hanya 1% dari 100% rahmat yang Allah ciptakan di seluruh alam semesta ini. Masih ada 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala yang belum ditampakkan di dunia ini, yang kelak akan ditampakkan di alam akhirat nanti. Di antaranya adalah apa? Yaitu di antaranya adalah syafaatul uzma, syafaat agung, yang tidak ada manusia yang bisa memberikan syafaat agung tersebut kecuali Nabi Muhammad. Ya, banyak masih kisah-kisah tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau mengenal Allah, sifat maha mengetahuinya Allah, yang kita ini bukan apa-apa, nang pengetahuan kita ini tidak ada bandingannya. Ya, jauh benar ilmu pengetahuan kita. Ya, dengan keperkasaan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala
ya, mengenalkan dirinya dengan melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Maha mengetahui, yang menyampaikan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu pernah ulun dengar daripada ceramahnya Sayyid Salim, ya, anaknya Habib Umar, yang mana semua ibadah kita ini itu seperti arah yang menunjukkan kepada satu titik. Semua ibadah dari rukun-rukun Islam semuanya itu seakan-akan menunjuk kepada satu titik. Ya, sholat kita, sedekah kita, apa segala macam itu tuh menunjuk kepada satu titik. Satu titik itu siapa? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah berfirman, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kalian ingin cinta kepada Allah, dapat cintanya Allah, maka ikuti aku. Ikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, kemudian sifat yang ke-10 adalah hayatun, hidup. Allah Maha hidup. Ya, yaitu sifat yang qadim, yang ada dan melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, juga sifat yang membenarkan bahwa Allah itu bersifat qudrat, wasah, iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui, sam'u, mendengar, basaru, melihat, dan kalamu, berbicara. Karena sekiranya Allah itu tidak hidup, maka tidak mungkin Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Jadi sifat hidup ini, ya, sifat yang qadim, yang mencakup dari semua sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya, seperti sifat mengetahui. Kadang mungkin orang mati bisa mengetahui. Ya, kalau Allah itu mati, kadang mungkin ia mengetahui, sidin mengetahui, tapi memang sifatnya Allah mengetahui itu menunjukkan bahwasanya Allah itu hidup. Ya. Kemudian apa? Sifat berkehendak. Kadang mungkin orang berkehendak. Ya, kadang mungkin Allah berkehendak. Kalau Allah kadang hidup, pasti Allah itu hidup. Ya. Basar, Allah melihat. Ya, kadang mungkin kalau Allah mati, Allah kadang hidup, bisa melihat, kadang mungkin. Ya, oleh karena itu sifat ini yang 10 ini adalah sifat yang mencakup, sifat yang membenarkan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, karena tidak mungkin Allah itu tidak hidup. Ya, pasti hidup. Ya, maka kalau seandainya orang mengatakan Allah tidak mungkin Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Yang bertawakallah kalian kepada yang hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi la yamut, yang tidak akan mati. Ya. Yang tidak akan mati, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pasti ada matinya. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Tapi kalau Allah senantiasa hidup, sebelum kita ada pun Allah sudah hidup, dan kita meninggal terus Allah tetap hidup, dan ketika ditiup sangkakala hari kiamat Allah tetap hidup, ketika dibangkitkan di padang mahsyar Allah tetap hidup, dan terus menerus Allah maha hidup. Huwa hayyun la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Dan Allah Subhanahu wa taala hidup, yang tidak ada Tuhan selain Allah, maka serulah Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya. Ya, kita menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya, lahuddin, ya. Dengan ibadat yang setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anitil wujuh lil hayyil qayyum, dan tundukkanlah semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan yang hidup, kekal lagi, senantiasa mengurus makhluk-makhluknya. Kemudian sifat yang ke-11 itu terbalik dengan sifat 12. Sam'un itu artinya itu mendengar. Kalau di sini kan di ini melihat. Nah, ini salah cetak ini kitabnya ini. Ya, sam'un mendengar, ya, Allah mendengar, basarun Allah melihat.
Keduanya adalah sifat yang qadim, yang ada dan melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedua sifat tersebut segala sesuatu yang ada akan jelas dan terungkap bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedua sifat tersebut segala sesuatu yang ada akan jelas dan terungkap bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mendengar akan segala sesuatu sampai Allah mendengar rayapan seekor semut hitam di atas batu yang halus di tengah kegelapan malam. Allah juga Maha melihat segala sesuatu dengan penglihatan yang sempurna, meliputi segala sesuatu yang dicapai oleh indra. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadilu fi zawjiha ya wa tastaqi ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir." Qad sami'a Allah, benar-benar telah Allah mendengar qaula, perkataan, ya, allati tujadiluka fi zawjiha, yang mana engkau ini berdebat dengan istrimu. Ya. Jadi kita berdebat dengan istri, kita berdebat dengan suami kita itu, kita cekcok suami istri itu, jangan dikira Allah kada mendengar. Ini menegaskan akan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Mujadalah, qad sami'a Allah, ya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya. Itu mengadukan halnya kepada Allah. Ya, fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar, ya, daripada perbincangan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, idhaba ila fir'aun. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi, ya, kepada Fir'aun. Ya, idhaba, ya, pergilah kamu Musa dan Harun ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Ya, jadi jangan dikira Allah kadang mengetahui kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun, ya, dan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kezaliman, jangan kita kira kadang melihat Allah, jangan kira Allah kadang mendengar. Jadi kezaliman yang dilakukan kepada saudara-saudara kita di Palestina itu Allah melihat dan Allah mendengar. Jadi kadang usah dibawa pusing, kayak apa ini harus disanap. Tugas kita adalah mendoakan dan semampu kita untuk memberikan bantuan kepada mereka. Itu tugas kita. Selebihnya kapan Allah memberikan pertolongan, itu semua atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Idhaba ila fir'aun innahu tagha. Ya, pergilah kalian berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, dan katakanlah kepada Firaun itu dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha, bisa jadi ianya hanya mengingat atau ianya akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan itu akan mengingatkan dia akan kelemahannya dia, dan bisa jadi karena Firaun itu dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbana innana nakhafu an yafrata alaina aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan, wahai Tuhan kami ini takut. Kami ini khawatir nanti takutnya Fir'aun ini akan menyiksa kami. Ya. Atau dia akan membunuh kami, ya Allah. Maka Allah katakan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun, qala la takhafa, wahai Musa dan Harun, janganlah kalian takut. Innani ma'akuma, aku ini bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku juga melihat. Ya, sebagaimana juga ketika Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, idhuma fil ghar, ketika Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beliau berdua di dalam goa, ya, idh qala li sahibihi, ketika Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan kepada sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, idh qala li sahibihi la tahzan, jangan kau bersedih, innallaha ma'ana, Allah itu bersama kita.
Ya, jadi posisinya saudara-saudara kita yang terzalimi itu di posisi ya di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nanti sifat ke yang ke-13, 14, 15, 16 dan sampai sifat 20 insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita yang sudah masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya. Orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka, Allah rahmati mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah kumpulkan mereka bersama Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam, nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin yang kita